Selamat siang Pak, kami dari kelompok 2. Anggota kelompok kami terdiri dari Arya Nathan, Andrew, Hengki Arifin, Justin Fernandi, dan Siandri Janiko. Pada demonstrasi kali ini akan dibawakan oleh saya, Andrew. Hari ini kami akan mendemonstrasikan proyek kami yang berjudul Fit Tiny for Automate Dementia Classification from Brain Image Using Transfer Learning and Class Imbalance Mitigation. Jadi, demensia itu apa? Demensia merupakan penyakit neurodegeneratif progresif, sehingga deteksi dini sangat penting untuk penanganan yang efektif. MRI otak dapat menunjukkan perubahan struktur sejak dini, namun interpretasi manual memakan waktu yang lama dan dapat berbeda antar tenaga medis. Meskipun Vision Transformer menunjukkan performa yang baik pada tugas computer vision, penerapannya pada citra medis masih menantang karena dataset yang umumnya kecil dan sangat tidak seimbang, sehingga permasalahan ini menjadi lebih serius pada model ringan seperti FitTiny. Baik, kita akan langsung masuk ke app-nya, dan di sini kita memakai Streamlit, dan langsung bisa diakses di website. Di sini ada fitur balon yang dimana efek balon yang muncul di sini hanya hiasan visual pada antarmuka Streamlit. Jadi kalau kita tekan nanti ada pop-up balon. Selanjutnya saya akan menuju sistem menggunakan 6 gambar. 3 gambar demensia dan 3 gambar non-demensia. Untuk setiap gambar, model masukkan nilai probabilitas menggunakan fungsi sigmoid. Jadi probabilitas di atas 0,5 diklasifikasikan sebagai demensia. Kalau misalnya 0,5 atau lebih rendah, diklasifikasikan sebagai non-demented. Nilai ambang ini dapat disesuaikan tergantung apakah sistem menggunakan sensitivitas yang lebih tinggi. Sekarang saya akan menjelaskan antarmuka prediksi yang dapat dilihat pada aplikasi Streamlit di layar. Baik, di sini ada browse file. Kita pertama-tama akan menuju memakai foto non-demented. Oke, baik. Di sini untuk setiap hasil citra MRI, sistem akan menampilkan hasil klasifikasinya apa, probabilitas very dementednya berapa persen, overlay antara heatmap dan citra asli, dan juga ada attention heatmap. Nah, pada contoh ini, hasil prediksinya menunjukkan kelas non-demented yang dimana sesuai dengan foto yang kita taruh. Probabilitas very dementednya juga sebesar 1,02%, yang berada jauh di bawah ambang keputusan. Dan untuk attention heatmap-nya menunjukkan fokus model pada area tengah kotak, bukan pada area korteks dengan kelainan struktural. Pola perhatian ini konsisten dengan struktur otak non-demensia. Baik, kita akan tes lagi dengan gambar kedua. Oke, di sini hasil prediksinya juga sesuai non-demented, probabilitasnya 0,01%. Kita tes lagi gambar ketiga. Oke, sesuai juga prediksi non-demented, probabilitasnya cuma 0,15%. Oke, baik, kita sekarang akan memakai gambar demensia. Ini gambar demensia pertama, dan ternyata prediknya sesuai very much demented, probabilitasnya 100%, sangat akurat. Dan ini yang gambar kedua, dan predik kelasnya masih sama, very much demented, probabilitasnya 99,99%. Dan ini untuk gambar ketiga, predik kelasnya masih sama juga, very much demented, dan sesuai. Untuk probability-nya 99,99%. Baik, karena model dilatih menggunakan Certified Cross Validation dan penanganan ketidakseimbangan kelas, hasil prediksi tidak bias terhadap kelas mayoritas. Sistem ini dirancang sebagai alat bantu screening dan pendukung keputusan, bukan sebagai pengganti tenaga medis. Sebagai kesimpulan, proyek ini menunjukkan bahwa Vita ini dapat diadaptasi untuk melakukan klasifikasi demensia secara andal meskipun menggunakan dataset yang kecil dan tidak seimbang. Dengan meningkatkan metodologi pelatihan, bukan hanya menandakan data ideal, kami berhasil mencapai performa yang kuat dan bermakna secara klinis menggunakan model yang ringan. Sekian dari demonstrasi kami. Terima kasih.